Dia membuka mulutnya dan cap penyegelan surgawi terbang ke mulutnya dan disempurnakan oleh guntur di dalam jiwa asalnya. Setelah waktu yang lama, harta ini pasti akan mengandung beberapa guntur dari jiwa asliku. Setelah menelan cap, mata Wang Lin menyala, lalu dia mengeluarkan 3 bendera ungu. Bendera ungu melilit satu sama lain dan melepaskan kilatan pembatasan. Beberapa waktu yang lalu, utusan dari kuil surgawi guntur disegel oleh Wang Lin bersama dengan ketiga bendera ini. Tangan Wang Lin membentuk segel, dan dengan ujung jarinya, pembatasan pada 3 bendera menghilang. Saat itu menghilang, jiwa asal tersegel dari utusan itu terbang keluar. Matanya dipenuhi teror dan dia berusaha untuk berteleportasi begitu dia membebaskan diri. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia membuka tasnya. Bendera 1 miliar jiwa terbang dan berubah menjadi awan hitam besar yang melahap jiwa asal utusan dari kuil surgawi. Jangan bunuh aku, rekan kultivator. Aku akan menukar harta yang berharga untuk hidupku, harta yang berharga. Utusan itu mulai berjuang di dalam awan hitam dan memohon belas kasihan. Mata Wang Lin dingin saat dia berkata, harta apa yang berharga? Utusan itu segera berteriak, sebuah batu Alhiven, aku tahu di mana rekan kultivator dapat memperoleh batu Alhiven. Jika kau berjanji akan membiarkanku pergi, aku akan segera membawamu ke sana. Wajah Wang Lin tidak menunjukkan ekspresi dan tangan kanannya membentuk segel. Awan hitam segera melahap jiwa asal dan menyegelnya di dalam bendera. Batu Alhiven. Wang Lin merenung dan kemudian tidak lagi memikirkan. Lalu matanya jatuh pada 3 bendera di udara dan mengulurkan tangan. Saat bendera jatuh ke tangannya, ia meludahkan energi asal esensi untuk memurnikannya. Setelah menghapus akal ilahi dari itu dan mencetak miliknya, Wang Lin menyingkirkannya dan mulai merenung. Ini adalah harta yang langka. Setelah setengah dupa waktu terbakar, mata Wang Lin menyala. Dia melemparkan ketiga bendera itu ke udara dan itu mulai dengan cepat memutar tubuhnya. Pusaran ungu terbentuk, dan berisi tingkat perlindungan tertentu. Energi asal di dalam tubuh Wang Lin melonjak ke pusaran ungu dan terjadi perubahan drastis. Pusaran ungu mempercepat beberapa kali lipat dan lebih banyak kabut ungu muncul. Segera, seluruh tubuh Wang Lin tersembunyi di dalam kabut ungu. Setelah 3 napas waktu, kabut menghilang. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan 3 bendera ditempatkan kembali ke tasnya. Kekuatan harta ini tidak buruk. Wang Lin menyentuh tasnya dan 2 jimat kuning muncul di tangannya. Bahkan sekarang, Wang Lin masih tidak bisa melihat melalui 2 jimat ini. Setelah dengan hati-hati melihatnya, Wang Lin menyingkirkan itu. Setelah mengambil napas dalam, mata Wang Lin bersinar terang. Ekspresinya menjadi serius dan ia menyebarkan akal ilahi. Setelah menentukan tidak ada yang abnormal dalam jarak 5 km, ia menyentuh tasnya. Ada kilatan cahaya keemasan, energi celestial memenuhi udara, dan paviliun seukuran telapak tangan muncul di telapak tangan Wang Lin. Bahkan pada saat ini, hati Wang Lin masih mulai berdetak lebih cepat dan ada kegembiraan di matanya saat tatapannya jatuh di paviliun. Jika aku ditanya apa panen terbesar yang aku dapatkan di alam surgawi guntur, itu adalah ini, paviliun koleksi. Wang Lin menjilat bibirnya. Dia takut untuk mengambil ini setelah mendapatkannya, karena itu terlalu berharga. Berapa banyak mantra surgawi di dalam? Mata Wang Lin dipenuhi dengan kegembiraan, tapi itu ditekan secara paksa olehnya beberapa saat kemudian. Dengan tingkat kultivasiku saat ini, aku hanya bisa memasuki lantai 4. Bahkan jika aku menggunakan wanita berpakaian putih untuk memasuki lantai ke-9, aku tidak bisa mematahkan batasan di dalam untuk mendapatkan mantra surgawi. Selain itu, objek ini terlalu berharga dan mungkin memiliki beberapa batasan pada berapa kali aku bisa masuk. Tempat ini tidak benar-benar aman, jadi aku tidak bisa sembarangan mempelajarinya di sini. Wang Lin menekan keinginan di dalam hatinya sebelum menarik napas dalam dan meletakkannya di tasnya. Namun setelah ragu sejenak, dia mengeluarkannya lagi. Dia menggunakan segel yang dia pelajari sejak saat itu untuk membuat paviliun menyusut sampai hanya seukuran kuku. Kemudian dia mengeluarkan tas cadangan dan menempatkan paviliun di dalamnya. Kemudian dia membuka bajunya, membuka dadanya dan menaruh tas ke tubuhnya. Luka dengan cepat sembuh di bawah energi asalnya. Dengan cara ini, tidak ada yang akan tahu di mana paviliun koleksi. Wang Lin menyentuh dadanya dan mengungkapkan senyum. Masih ada beberapa tas di tubuhnya yang dipenuhi dengan giok langit. Jumlah giok langit terlalu besar, dan semuanya diperoleh di alam surgawi guntur. Setelah hampir 2 bulan, Wang Lin mengatur panennya dari perjalanan ke alam surgawi guntur. Sudah waktunya untuk pergi. Wang Lin berdiri dan terbang ke udara. Binatang buas menjerit ceria saat membawa Wang Lin menuju gedung. Katak guntur di tanah memutar matanya dan melompat sangat jauh dengan keras. Itu mengikuti binatang nyamuk di tanah. Saat mereka mendekati area hidup klan abadi, mata Wang Lin menyipit. Dia melihat mereka semua berkumpul di alun-alun besar, termasuk wanita dan anak-anak. Di tengah alun-alun adalah platform kayu selebar 30 kaki. Ada seseorang yang berbaring di atasnya, dan itu adalah Teasan. Ekspresi Teasan abu-abu mematikan dan matanya redup seolah-olah dia bisa mati kapan saja. Aura kematian telah mengelilingi tubuhnya, jelas dia sudah dekat kematiannya. Setelah melihat ini, Wang Lin merenung. 2 bulan lalu,
Wang Lin sudah melihat bahwa Teasan seperti lampu tanpa bahan bakar. Jejak Buddha di dalam Teasan sangat kuat. Itu tercetak di garis keturunannya dan itu tidak akan memungkinkannya untuk menolak. Teasan dapat dikatakan sebagai orang pertama yang melawan, tetapi konsekuensinya adalah bahwa semua tato di tubuhnya telah kembali menyerang dia. Mustahil untuk terus hidup seperti ini. Dia telah bertahan selama 2 bulan, tetapi hari ini dia telah mencapai akhirnya dan tidak bisa bertahan lagi. Selain Teasan, leluhur klan abadi dipenuhi dengan kesedihan. 2 aliran air mata mengalir di pipinya. Orang tua itu dengan lembut berkata, "Cucu, dia sudah lama tidak memanggil Teasan." Lingkungan sekitar sangat sunyi, tetapi ada rasa sedih yang kuat yang mengelilingi daerah itu. Orang-orang semua menatap Teasan dan mengungkapkan kesedihan di wajah mereka. Bisikan perlahan-lahan datang dari anggota klan abadi. Suara ini menyatu bersama dan mewakili suara dari seluruh klan abadi. Teasan. Dalam hati mereka, Teasan adalah pahlawan dari klan abadi. Saat tidak ada yang bisa melawan jejak Buddha itu, hanya Teasan yang tidak pernah menyerah. Dia menunjukkan kepada mereka semua bahwa jejak Buddha itu tidak mungkin dilawan. Meskipun, resiko melawannya adalah hidupnya. Kesadaran Tashan dalam trans. Matanya redup saat dia melihat ke langit. Dia merasa seperti dia telah kembali ke masa kecilnya saat dia mendengarkan anggota klan berbicara. Surgawi adalah penguasa klanku. Setiap orang di klan kami harus mengabdikan diri untuk melayani para dewa. Ini adalah misi dan kebanggaan kami. Kita adalah utusan surgawi di dunia ini. Ini adalah kemuliaan kita. Air mata datang dari mata Teasan. Dia benci bahwa dunia ini tidak adil, dia membenci semua surgawi. Tubuh Wang Lin turun dari udara dan mendarat di tepi alun-alun. Dia merenung dalam diam. Pria tua itu menatap Teasan dan tanpa ampun mengepalkan giginya. Dia kemudian berbalik. Dia memandang orang-orang di sekitarnya dan dengan keras berkata, "Teasan benar. Selama beberapa generasi kita telah menjaga tempat ini, dan apa yang kita dapatkan? Itu adalah binatang kabut, binatang buas yang menewaskan banyak anggota klan kami. Dan semua ini disebabkan oleh surgawi. Di mata para surgawi, kita hanyalah makanan bagi binatang buas." Lingkungan sekitar sangat sepi dan orang-orang memandangi lelaki tua itu. Teasan pernah memberitahuku bahwa surgawi tidak ada lagi. Alam surgawi telah lama runtuh. Aku sudah menyembunyikan masalah ini sejak dia memberitahuku, tapi hari ini aku memberitahumu semuanya. Mata lelaki tua itu aneh. Itu adalah tatapan yang hampir menjadi gila. Setelah dia mengatakan kata-kata itu, semua anggota klan menjadi gempar. Berita ini sangat mengejutkan mereka dan kekuatan yang muncul di tubuh mereka meningkat pesat. "Penolong, apa aku benar?" Mata pria tua itu jatuh pada Wang Lin, yang berada di tepi alun-alun. Pada saat ini semua orang memandang Wang Lin, menunggu jawabannya. Sejak Wang Lin membunuh surgawi 2 bulan lalu, pria tua itu mulai memanggilnya penolong. Wang Lin merenung. Beberapa saat kemudian, dia mengangguk dan berkata, "Alam surgawi telah runtuh dan surgawi tidak lagi ada. Jika ada yang tersisa, mereka sangat langka." Orang tua itu menjadi bersemangat dan berteriak, "Alam surgawi telah runtuh dan surgawi masih memperlakukan klanku seperti ini. Kenapa kita tidak memberontak? Bahkan jika kita mati, kita harus mati dengan bermartabat seperti Teasan." Suaranya tua, tetapi juga mengandung kekuatan yang akan berdampak pada jiwa. Itu menembus anggota klan dan mata mereka semua menunjukkan tatapan. Itu adalah tatapan untuk menolak sampai akhir, yang mengatakan mereka lebih baik mati daripada menjadi budak lebih lama, dan menjadi makanan bagi binatang buas kabut. Memberontak. Salah satu anggota klan mengepalkan tinjunya dan berbisik. Setelah dia, bahkan lebih banyak suara bisa didengar. Satu demi satu suara muncul sampai hampir membentuk badai. Saat Wang Lin merenung, dia memandang Teasan. Setelah waktu yang lama, dia berbisik, "Aku bisa membuatnya supaya dia tidak mati." Meskipun suaranya lembut, saat mendarat di telinga anggota klan abadi, terutama orang tua itu, tubuh mereka bergetar. Mata orang tua itu dipenuhi dengan kegembiraan dan dia berjalan menuju Wang Lin. Dia berlutut 10 kaki di depan Wang Lin. Air mata mengalir di pipinya saat dia berkata, "Penolong, apakah ini benar?" Wang Lin merenung dan perlahan berkata, "Aku 50% percaya diri. Namun jika mantraku berhasil, maka meskipun Teasan tidak akan mati, ia akan menjadi boneka tanpa kesadaran. Apakah dia bisa mendapatkan kembali kesadarannya akan tergantung pada dirinya sendiri." Sementara orang tua itu merenung dalam diam, Teasan yang sedang berbaring di atas kayu, dengan lemah berkata, "Aku bersedia." Ekspresi Wang Lin biasa, dan dengan satu langkah, dia tiba di sebelah platform kayu. Dia memandang Teasan yang tubuhnya hancur dan berada di ambang kematian. Sudah tidak ada tato di tubuhnya. Semua tato telah memasuki tubuhnya dan menjadi pembunuh yang menyebabkan dia mati. Wang Lin dengan tenang berkata, "Mantra ini membutuhkan orang yang disempurnakan untuk memiliki hati yang kuat dan sepenuhnya bersedia. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun, kalau tidak, pasti akan gagal." Teasan mengungkapkan senyum yang menyedihkan dan dengan lemah berkata, "Tidak perlu mengatakan lebih banyak. Aku bersedia." Wang Lin tidak lama membuang waktu. Dia meraih Teasan dan terbang ke kehampaan. Saat dia menghilang ke kejauhan, Wang Lin mengirim pesan, "Jangan ganggu aku selama 3 bulan.
Pria tua itu menatap ke tempat Wang Lin menghilang dengan ekspresi rumit. Akhirnya dia mengepalkan giginya, berbalik ke arah semua orang, dan berkata, dalam 3 bulan, tidak peduli apa yang terjadi pada Teasan, kita harus menyerang Tunku Yin misterius dan meninggalkan tempat ini. Wang Lin kembali ke tempat dia memperbaiki harta dengan Teasan dan menempatkannya di tanah. Lalu ia meludahkan seteguk energi asal esensi yang melilit Teasan. Akhirnya dia mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa dan mengibaskan sesuatu darinya. Item ini adalah hantu surgawi yang diperoleh Wang Lin di alam surgawi guntur. Saat itu muncul, ia meraung dan berjuang. Wang Lin menunjuk ke sana dan cambuk karma segera muncul. Cambuk memukul hantu surgawi beberapa kali, menyebabkannya mengeluarkan erangan yang menyedihkan. Pada saat yang sama, mata Wang Lin menyala dan dia mengeluarkan tas lain. Sejumlah besar giok langit memenuhi area itu. Ini tidak berakhir. Dia merenung sejenak dan mengeluarkan lebih dari 10 tengkorak. Semua tengkorak ini memiliki ran kompleks yang berkedip. Ada tengkorak klan abadi dari planet Suzaku. Wang Lin memandang Teasan yang disempurnakan oleh energi asal esensialnya, dan dengan tenang berkata, aku akan menggunakan giok langit untuk memberi makan tubuhmu, hantu surgawi untuk membantumu membentuk jiwa, dan tengkorak leluhurmu untuk membantu kamu menyempurnakan tatomu. Teasan, aku akan memberimu keberuntungan. Jika ini masih tidak berhasil, maka keberuntunganmu yang kurang dan bukan aku yang tidak memberikan segalanya. Waktu berlalu dan lebih dari 2 bulan berlalu. Pada hari ini dataran Wang Lin dilepaskan dengan gemuruh yang keras. Gemuruh ini sangat keras sehingga bahkan anggota klan abadi mendengarnya, dan mereka semua terbang keluar. Orang pertama yang bereaksi adalah lelaki tua itu. Dia saat ini sangat kuyu, seolah-olah beberapa tahun telah berlalu dalam 2 bulan ini. Dia bahkan terlihat lebih tua. Tempat Wang Lin dipenuhi debu dan seorang lelaki setinggi 20 kaki berjalan di dalam debu. Setiap langkah yang diambilnya seperti gemuruh yang menggema di seluruh tanah. Pria kekar ini memiliki alis tebal dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan. Dia seperti raksasa. Tidak ada tato di tubuhnya, tapi di antara kedua alisnya ada tato yang rumit. Itu sangat kompleks sehingga hanya dengan melihatnya saja akan membuat pusing. Kompleksitas ran ini telah melampaui imajinasi. Mata pria kekar itu berisi kecerdasan saat dia berjalan keluar dari debu. Wang Lin perlahan berjalan keluar dari belakang raksasa, dan ekspresinya menunjukkan jejak kelelahan. Dia melihat bagian belakang pria kekar di depannya, dan matanya mengungkapkan sedikit penyesalan. Sayangnya, pada akhirnya dia hanya bisa mencapai puncak tahap korporeal yang dan tidak dapat menembus ke tahap Nirvana Scryer. Tubuh Wang Lin bergerak, dan saat dia muncul, dia berada di bahu raksasa. Raksasa itu berjalan menuju tempat klan abadi. Aku tidak menyangka bahwa mengkonsumsi sejumlah besar giok langit tidak hanya akan membantu tubuh Teasan pulih, tetapi juga membuatnya tumbuh 1 kali lipat. Hantu surgawi itu sangat penting. Jika bukan karena hal itu akan segera gagal pada langkah kedua. Wang Lin berdiri di bahu pria kekar itu dan mulai merenung. Selama masing-masing upaya sukses aku menciptakan penjaga surgawi, aku mengintegrasikan hantu surgawi. Aku ingin tahu apakah ada koneksi. Mungkinkah itu termasuk hantu surgawi meningkatkan peluang keberhasilan? Saat dia merenung, pria kekar itu mulai mengambil langkah lebih lama. Pria kekar itu sering melintasi ratusan kaki dalam 1 langkah dan bergerak seperti embusan angin. Selain itu, tengkorak klan leluhur sangat misterius. Saat menghaluskannya, itu benar-benar menyatu menjadi 1 tato. Di kejauhan, anggota klan abadi terbang dan menatap pria kekar. Pria tua itu sangat tidak bisa bersemangat saat ia dengan cepat terbang dan berkata, Teasan. Ekspresi pria kekar itu dingin dan dia bahkan tidak melihat pria tua itu. Dia berhenti di bawah perintah Wang Lin dan tetap tak bergerak. Wang Lin melompat dari pria kekar dan mendarat di tanah. Penolong, Teasan, dia. Wang Lin dengan tenang berkata, aku katakan sebelumnya bahwa aku tidak percaya apakah kesadarannya akan pulih setelah aku memperbaiki tubuhnya. Mungkin dia akan pulih seiring waktu. Dia tidak berbohong. Dia belum menghapus kesadaran Teasan, itu hanya hancur dan masih ada di dalam tubuh. Orang tua itu terkejut dan hendak bertanya lebih banyak saat Wang Lin memotongnya. Wang Lin telah terdampar di sini terlalu lama. Buka gerbang ke altar, aku akan pergi. Nada bicara Wang Lin tidak memungkinkan pertanyaan. Orang tua itu menatap Teasan sebelum dia menarik pandangannya dan mengangguk dengan hormat. Wang Lin maju selangkah dan menyerbu menuju pintu masuk altar. Sepanjang jalan, dia menyingkirkan katak guntur dan binatang buas. Teasan mengikuti Wang Lin dan pria tua itu menghela nafas saat dia dan sisa klan abadi mengikuti. Saat mereka melewati bangunan, sejumlah besar perempuan berjalan keluar, dan mengikuti mereka adalah anak-anak. Mereka mengikuti dan menuju ke altar. Segera Wang Lin muncul di luar altar. Tanpa menunggu perintah Wang Lin, tangan orang tua itu membentuk segel. Tumbuhan di antara alisnya bersinar terang, terbang keluar, dan mendarat di gerbang. Pintu perlahan bangkit dengan gemuruh dan sesaat kemudian pintu itu terbuka sepenuhnya. Pada saat pintu terbuka, jeritan tajam datang dari dalam gerbang. Mata Wang Lin menyala saat dia membuka tasnya dan 3 bendera ungu keluar. Itu dengan cepat berputar di sekitar Wang Lin dari pusaran ungu.
Jeritan tajam itu segera dihancurkan oleh pusaran ungu. Teasan, hancurkan roh. Saat Wang Lin berteriak, tubuh Teasan bersinar terang dan dia berjalan melewati gerbang. Tatapannya dingin saat dia bergegas masuk dan melemparkan pukulan. Pukulan ini beberapa kali lebih kuat dari yang dia lemparkan sebelum dia menjadi penjaga surgawi. Pukulan itu menciptakan ledakan sonik yang bergema di dalam lorong. Kabut hitam yang tersebar di dalam lorong dengan cepat mundur seolah-olah sedang tertiup angin. Mata Wang Lin menjadi dingin. Kali ini dia bertekad untuk pergi, apapun yang terjadi. Dia menerjang keluar seperti sambaran petir dan bergegas ke gerbang dan menuruni lorong. Anggota klan abadi semua berjalan, dan mata mereka dipenuhi dengan tekad. Beberapa saat kemudian, Wang Lin tiba di ujung lorong, di mana Tunku Yin misterius berada. Dia melihat sosok bayangan wanita itu dengan cepat berputar di sekitar Teasan dan berteriak tanpa henti. Ekspresi Teasan normal. Dia adalah penjaga surgawi yang berarti jiwa asalnya telah runtuh dan menyatu dengan tubuhnya, jadi teriakan itu tidak berpengaruh padanya. Meskipun teriakan itu bisa membahayakan tubuh, dengan seberapa kuat tubuhnya, itu tidak mempengaruhi dirinya. Adapun Wang Lin, ia memiliki armor kulit dewa kuno yang menjaga jiwa asalnya. Saat teriakan itu menyentuh armor kulit, itu segera runtuh. Sosok bayangan wanita di sekitar Teasan melihat Wang Lin dan segera menyerah pada Teasan. Itu menuju Wang Lin dengan ratapan seperti badai seolah-olah itu akan merobek pakaian Wang Lin. Wang Lin mencibir dan tangannya membentuk segel. 3 bendera di sekitarnya dengan cepat keluar, membentuk pusaran gas ungu yang berhadapan dengan gelombang suara yang masuk. Pada saat yang sama, Wang Lin mundur dan tiba di sebelah Tunku Yin misterius dalam 1 langkah. Teasan juga tiba-tiba di sebelah Tunku karena pikirannya dikaitkan dengan Wang Lin. Saat dia tiba, dia mengangkat tinjunya dan mendarat di Tunku Yin misterius. Teasan merilis pukulannya yang paling kuat sejak menjadi penjaga surgawi. Meskipun ia telah menjadi penjaga surgawi, beberapa nalurinya masih ada. Saat ini, tahun-tahun kebencian yang tak terhitung jumlahnya yang ia derita untuk Tunku Yin misterius meledak melalui tinjunya. Tato kompleks di antara kedua alisnya berkilat seolah-olah masih hidup. Itu terbang dan memasuki tinju Teasan. Pukulannya juga menghasilkan fluktuasi mantra. Ada ledakan yang sangat keras yang menyebabkan kerikil dalam jumlah besar jatuh. Seolah-olah seluruh altar akan runtuh. Ada serangkaian suara retak dan sejumlah besar retakan muncul di Tunku. Tepat pada saat ini, sosok bayangan wanita itu dikelilingi oleh 3 bendera mengeluarkan teriakan gila. Itu mati-matian bergegas dalam upaya untuk menghentikan Teasan. Setelah Teasan melemparkan pukulan pertama, dia tidak ragu untuk mengangkat tinjunya dan melemparkan pukulan lain. Ada ledakan keras dan Tunku runtuh menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Gas hitam yang kaya berasal dari fragmen, tetapi gas hitam dengan cepat berkontraksi dan menghilang ke dalam susunan transfer kecil. Bersamaan dengan gas hitam adalah sosok bayangan wanita itu. Mata Wang Lin menyala saat dia melangkah ke arah transfer tanpa ragu dan berteriak, "Suli Guo, apakah kamu masih tidak akan kembali?" Salah satu anggota klan abadi sekitarnya segera bergetar dan gas hitam keluar dari antara alisnya. Gas hitam berubah menjadi Suli Guo. Dia merenung dan terbang menuju Wang Lin. Setelah Wang Lin, Teasan juga keluar dan menghilang tanpa jejak. Lingkungan sekitar sangat sunyi dan sejumlah besar tanah jatuh. Jelas bahwa altar ini bisa runtuh kapan saja. Leluhur klan abadi memandang anggota klan sekitarnya sebelum mengangkat kakinya dan menghilang ke dalam arai transfer. Setelah dia, anggota klan abadi berjalan ke arai transfer satu persatu. Mereka meninggalkan tempat mereka tinggal dan menjaga selama beberapa generasi. Ada formasi raksasa di dalam kekosongan gelap binatang Nether. Formasi ini terbentuk dari darah merah gelap. Saat melayang di kehampaan, semburan gas hitam keluar dari formasi dan memasuki peti mati kristal di tengah. Ada mayat di dalam peti mati. Tubuh itu adalah milik seorang pria. Dia sangat tampan dan tampak berusia sekitar 20 tahun. Dia berbaring di peti mati seolah-olah dia sedang tidur. Gas hitam dari formasi memasuki peti mati dan diserap oleh pria itu. Ada seseorang yang duduk bersila di ruang sebelah di samping peti mati. Orang ini mengenakan jubah hitam. Jubah besar itu membungkus seluruh tubuhnya, tidak mengungkapkan apapun kecuali kepalanya. Matanya tertutup saat ia berkultivasi. Seolah-olah dia selalu ada di sana, menjaga peti mati kristal dalam formasi. Tepat pada saat ini, pria berjubah hitam itu tiba-tiba membuka matanya, melihat ke kejauhan, dan bergumam, "Dia memang datang. Sayangnya, aku tidak cukup kuat sekarang untuk menghancurkan formasi. Kalau tidak perlu khawatir." Matanya menyala dan sinar cahaya hitam keluar dari tubuhnya. Cahaya itu mendarat 100 kaki jauhnya dan berubah menjadi sosok manusia. Sosok ini secara bertahap terkondensasi dan dibentuk menjadi klon yang identik dengan pria berjubah hitam. Klon itu membuka matanya dan melambaikan tangannya, menyebabkan jubah biru muncul. Dia bergerak sedikit sebelum menyerbu ke kejauhan. Pria berjubah hitam tidak berhenti dan terus membaca mantra. Satu persatu, lebih banyak klon muncul. Termasuk yang pertama, total 5 klon bergegas ke kejauhan. Puluhan ribu kilometer jauhnya dari pria berjubah hitam itu,
ada kilatan cahaya berwarna-warni dan pusaran raksasa terbentuk. Wang Lin berjalan keluar dari dalam pusaran. Su Liguo melayang di sekitar Wang Lin. Teasan berjalan keluar dari pusaran tepat setelah Wang Lin. Beberapa saat kemudian, anggota klan abadi muncul dari dalam pusaran. Ekspresi Wang Lin tenang saat akal ilahinya menyebar dan menyerbu ke depan. Namun matanya dengan cepat menyipit saat dia melihat seseorang dengan cepat terbang. Orang ini mengenakan jubah biru dan merupakan salah satu klon. Jadi yang aku bunuh sebelumnya hanya tiruan. Saat Wang Lin melihat pria berjubah biru, dia segera mengerti. Dengan pikiran, Teasan maju ke depan dan melemparkan pukulan ke pria berjubah biru. Ekspresi pria berjubah biru itu menjadi suram dan tangannya membentuk segel. Dengan kilatan cahaya, tombak muncul di tangannya. Dengan satu titik jarinya, tombak itu menyerang ke arah Teasan. Tepat pada saat ini, keempat sosok di kejauhan muncul seperti sinar cahaya. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin dan dia menyerbu keluar. Tangan kanannya bergerak dan tato tulang binatang di tangannya bergerak dan keluar. Pasangan Dao Layu. 5 klon hampir berseru pada saat yang sama saat mereka melihat tato tulang. Mata mereka dipenuhi teror dan ketidakpercayaan. Pada saat ini, bahkan mata pria berjubah hitam yang duduk puluhan ribu kilometer jauhnya bersinar terang.